Ibu mertua Aryo memang selalu menyalahkan Aryo, sang menantu yang tak pernah dia restui. Ibu mertuanya sengaja setiap hari ngomel-ngomel dan memaki Aryo agar Aryo merasa tak betah menjadi suami Indah dan lalu pergi meninggalkan Indah. Sebabnya, ibu mertua Aryo sangat tahu betul Indah sangat sayang dan berbakti padanya. Jadi tak mungkin berani meninggalkannya sendirian di usianya yang mulai beranjak senja. Tapi ibu mertua Aryo harus gigit jari karena Aryo begitu sabar menghadapinya. Aryo malah lebih banyak diam, tak pernah berani membantah semua ucapan menyakitkan yang keluar dari mulutnya. Ibu mertua Aryo tak patah arang. Dia terus mencari cara untuk memisahkan sang anak dari suami kere seperti Aryo. Dia masih berharap Indah akan mendapatkan suami yang kaya agar hidup mereka enak dan tak lagi kesusahan. Sementara itu, Tiara sebenarnya selalu merasa kesepian. Doni suaminya yang kerja di luar kota jarang sekali pulang. Andaikan Doni pulang pun pasti tak pernah tinggal berlama-lama menghabiskan waktu dengan dirinya. Doni bisa meninggalkan Tiara berbulan-bulan, tapi dia hanya 2 atau 3 hari saja berada di rumah karena harus kembali bertugas. Tiara yang masih muda semakin kesepian sebab pernikahannya dengan Doni belum menghasilkan buah cinta mereka. Untuk menepis rasa sepi, Tiara lebih suka duduk di teras sambil bermain ponsel atau mengajak Riva adiknya yang masih SMA untuk menemaninya. Tapi akhir-akhir ini Riva sedang sibuk dengan ujiannya, jadi tak bisa menemaninya. Tiara malas bila harus keluar rumah sebab Doni mewanti-wanti agar Tiara jangan banyak keluar rumah selama ditinggal oleh dirinya. "Mas gak mau nanti kamu jadi bahan omongan tetangga." Begitu kata Doni setiap kali hendak berangkat kerja meninggalkan Tiara. Tiara hanya bisa manut. Setelah mencium tangan suaminya, Tiara pun langsung masuk ke dalam rumah dan menguncinya rapat-rapat dari dalam. Tiara hanya ingin menjadi istri yang patuh pada perintah suaminya. Apalagi Doni selama ini tak pernah sekalipun mengecewakannya. Setiap kali pulang, Doni pasti selalu membawa oleh-oleh yang banyak hingga membuat hati Tiara senang. Jatah uang belanja dari Doni pun lebih dari cukup. Malam ini Tiara sangat sumringah sebab Doni hendak pulang. Rasa rindunya pada sang suami sudah tak kuasa dibendungnya. Akhirnya setelah 3 bulan ditinggal Doni bekerja di luar kota, kini Tiara bisa kembali menikmati kebersamaan dengan suaminya meski hanya untuk beberapa hari saja. Tiara sengaja berdandan cantik dan mengenakan pakaian yang bagus untuk menyambut kedatangan Doni. Tak lupa, Tiara juga memasak masakan yang enak-enak kesukaan suaminya. Senyum Tiara langsung terkembang saat suara bariton yang sangat dia rindukan terdengar mengucapkan salam di balik pintu. Malam itu, Doni juga tampak gagah dengan kemeja putih dan celana jeans yang membungkus tubuh tingginya. Mata Doni berbinar. Doni tampak tak bisa menyembunyikan rasa rindu yang teramat sangat pada istri cantiknya. Senyum Tiara semakin terkembang lebar ketika melihat suaminya di balik pintu. Doni pun langsung memeluk dan merangkulnya penuh kasih. Suami istri yang terpisah 3 bulan lamanya itu pun saling melepas rindu. Doni dengan lahap menikmati semua masakan yang dihidangkan istrinya. Di sampingnya, Tiara terus bergelayut manja sambil sesekali menatap mesra ke arah Doni. Setelah perut mereka kenyang, Doni dan Tiara pun segera ke kamar. Mereka berdua pun menghabiskan malam itu dengan memadu kasih, saling melepas rindu yang telah sekian lama terpendam. Sementara itu di rumah Indah, pagi-pagi sekali Indah telah menyiapkan sarapan. Aryo yang kelelahan bangun kesiangan. Indah tidak mempermasalahkan, tapi ibu Indah yang marah-marah kembali melampiaskan kekesalannya pada Aryo. Dia juga menggedor-gedor pintu kamar Aryo sambil berteriak-teriak menyuruhnya untuk segera bangun. "Yo, bangun, Aryo, bangun." Tak ada jawaban dari dalam kamar Aryo, hanya suara dengkurannya memecah keheningan pagi itu. Ibu Indah pun makin marah karena merasa tidak digubris. "Aryo, bangun! Dasar menantu kere gak tahu diri. Jam segini masih tidur, pantesan jauh rezeki." Suara teriakan ibu Indah membangunkan Aryo. Aryo pun buru-buru bangun. Aryo terdiam sejenak sambil mengucek-ucek matanya, sekaligus memegang kepalanya yang masih terasa pusing. Indah yang sedang memasak kaget mendengar ibunya pagi-pagi telah berteriak-teriak memarahi Aryo. Indah mematikan kompor dan lalu berjalan menuju kamar Aryo. "Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi kenapa sudah teriak-teriak?"
Malu bu kalau kedengar sama tetangga. Indah menegur ibunya yang masih berdiri di depan pintu kamar Aryo sambil berkacak pinggang. Bukannya terima ditegur oleh anaknya, dia pun kembali mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu dengan memojokkan kekurangan Aryo. Bela aja terus suami gak bergunamu itu, Indah. Nanti kamu akan nyesel kalau sampai laki-laki kere yang kamu belain mati-matian ini malah ninggalin kamu. Ingat itu. Ancamnya kembali berlalu sambil membanting pintu kamar seperti biasanya. Indah yang berdiri di depan pintu kamar tiba-tiba terhuyung sambil memegangi perutnya. Aryo khawatir kondisi Indah, lalu segera menghampirinya setengah berlari. "Kenapa sayang? Perut kamu kenapa?" cecar Aryo penuh rasa khawatir. "Perutku sakit sekali mas," jawab Indah seraya merintih kesakitan. "Mas antar kamu ke bidan ya. Sebentar, mas mau cuci muka dan ganti baju dulu," ucap Aryo seraya menenangkan sang istri. Meski hatinya juga cemas dan takut terjadi apa-apa dengan kandungannya. Singkat cerita, Aryo membawa Indah ke bidan yang tak jauh dari rumah mereka. Indah mengalami kontraksi palsu gara-gara memikirkan sikap ibunya yang selalu kasar pada Aryo dan sering menghinanya. Meski Indah masih mengeluh perutnya sakit, tapi bidan memperbolehkannya pulang. Setiba di rumah, bukannya merasa bersalah, ibunya malah kembali menyalahkan Aryo sebagai suami yang tak berguna. Aryo kembali hanya diam. Aryo lebih fokus menenangkan Indah yang terus mengeluh sakit sambil memegangi perutnya. Padahal bidan telah memberikan obat pereda rasa sakit. Dari wajahnya yang terlihat khawatir, takut terjadi hal buruk menimpa istri dan calon bayinya. Sementara itu, Tiara memandang kepergian Doni dengan mata berkaca-kaca. Namanya manusia, pasti kadang tak bisa menahan godaan. Begitu juga dengan Tiara. Sekuat-kuatnya iman Tiara dan kesetiaannya, tapi lama-lama Tiara mulai tak bisa berkompromi dengan rasa kesepian yang mulai menyiksanya. Tiara yang masih muda juga masih punya hasrat yang menggelora dan butuh untuk dilampiaskan. Akhir-akhir ini Tiara mulai sering memperhatikan Aryo. Setiap kali Aryo sedang sibuk mengerjakan tugasnya di kebun atau di taman, kini Tiara ikut menemaninya. Tiara berkilah butuh teman untuk mengobrol. Aryo sebenarnya merasa sungkan. Tak biasanya Tiara bersikap seperti itu. Tapi Aryo mencoba menepis pikiran buruk yang muncul di kepalanya. Tiara kemudian juga menyadari jika Aryo berwajah tampan. Bahkan jujur saja, di matanya Aryo jauh lebih tampan dibanding Doni suaminya. Tubuh Aryo juga begitu tinggi dan atletis. Tiba-tiba saja Tiara membayangkan alangkah hangatnya bila tubuh mungilnya sampai berada dalam pelukan Aryo. Tiara pun mulai melancarkan aksinya dengan mengajak Aryo ke kamar. Tiara tanpa malu mengajak Aryo untuk berselingkuh. Aryo kaget. Tentu saja Aryo langsung menolak. Tapi Tiara tak patah arang. Dia terus memaksa Aryo dan mengiming-iminginya kenaikan upah, asal mau menjadi pengganti suaminya sementara. "Ayolah mas, aku janji gak akan membocorkan hal ini pada siapapun, apalagi sama istri kamu. Aku cuma butuh kamu temani aku." Suara Tiara terdengar halus di telinga Aryo. Karena saat itu Tiara sengaja bicara dengan jarak yang begitu dekat dengan Aryo. Bahkan Tiara bicara sambil menempelkan dadanya yang sedikit terbuka itu ke punggung Aryo. Jantung Aryo langsung berdegup kencang. Di satu sisi Aryo tak ingin mengkhianati Indah, tapi di sisi lain Aryo hanya manusia biasa yang tak luput dari godaan. Aryo bingung harus bagaimana. Aryo hanya diam saja. Sebaliknya, Tiara pun mulai berani melingkarkan kedua tangannya memeluk Aryo dari belakang. Tiara rapatkan tubuhnya ke tubuh Aryo. Aryo jadi bisa menghirup wangi parfum mahal yang dipakai oleh Tiara. Detak jantungnya terus mengencang. Tak bisa Aryo kendalikan. Tiara tersenyum senang. Tiara sepertinya tahu Aryo mulai kehilangan akal sehatnya dan mulai terperangkap masuk ke dalam jebakannya.
Tiara menggunakan kesempatan tersebut dengan kembali mencoba menggoda Aryo. Perlahan Tiara membalikan tubuh atletis Aryo dan pelan namun pasti jemari tangannya yang lentik mulai membelai wajah tampan Aryo. Lagi-lagi Aryo hanya diam mematung. Sepertinya Aryo mulai terbuai. Sampai akhirnya kemudian Tiara mendekatkan bibirnya ke bibir Aryo. Aryo yang telah dikuasai oleh nafsu membalasnya. Kini dua manusia yang telah terikat janji suci pernikahan dengan pasangan masing-masing itu malah terjerat hubungan terlarang dan tak seharusnya terjadi. Tiara sangat puas dengan permainan ranjang Aryo. Menurut Tiara, Aryo lebih bisa memuaskan hasratnya dibandingkan Doni. Senyum kepuasan tak henti-hentinya terukir dari bibirnya. Sebaliknya, Aryo malah tercenung di pinggir tempat tidur. Aryo menyesali semua yang telah terjadi. Berkali-kali Aryo menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Apa yang telah aku lakukan? Kenapa aku sampai terjerat tipu daya Ibu Tiara? Keluh Aryo di dalam hatinya. Tiara sepertinya tahu reaksi Aryo pasti akan seperti itu, tapi dia bersikap masa bodoh. Tiara kemudian memilih untuk membujuk Aryo agar jangan pernah menyesalinya. Gak ada gunanya kamu menyesali, Mas. Toh kita sudah sama-sama dewasa, sudah tahu akibatnya. Dan yang paling penting, kita melakukannya atas dasar suka sama suka. Iya kan? Gak ada paksaan sama sekali. Tiara mencoba membujuk sambil mengusap-ngusap tangan kekar Aryo. Aryo masih bergeming. Dia bingung. Di satu sisi Aryo tahu yang dia lakukan itu salah, tapi di sisi lain sebagai laki-laki normal, Aryo tak bisa menghindar dari pesona kecantikan Tiara yang begitu membius dirinya. Saya merasa sangat bersalah sama istri saya, Bu. Istri saya pasti akan kecewa dan marah bila tahu saya sudah mengkhianatinya. Suara Aryo terdengar lirih, tersirat rasa sesal yang masih belum hilang dari dirinya. Tiara seperti bisa membaca isi hati Aryo. Tiara pun makin gencar meyakinkan Aryo agar jangan merasa bersalah atas pengkhianatan yang sudah dia lakukan pada Indah. Udahlah Mas, gak usah berlebihan gitu. Aku malah bahagia kamu hadir di saat aku sedang haus akan kasih sayang suamiku. Kamu kan butuh banyak biaya untuk persalinan istrimu nanti. Aku akan bayar kamu sebagai imbalan karena telah memuaskan aku. Tiara berkata lembut setengah berbisik di telinga Aryo. Aryo pun masih saja terdiam. Tiara lalu beranjak dari ranjang dan berjalan menuju laci kecil yang ada di samping ranjang. Tiara mengeluarkan amplop berisi tumpukan uang. Dia ambil 10 lembar uang 100.000 dan kemudian menyerahkannya pada Aryo. Ini untuk kamu, Mas. Aryo masih bingung. Ini buat apa, Bu? Maaf, saya gak bisa menerimanya. Saya kan sudah menerima upah. Tapi Tiara terus memaksanya agar menerima uang itu. Udah, ambil aja Mas. Saya tahu istrimu lagi banyak kebutuhan. Jangan ditolak, kata Tiara sambil tersenyum manis. Dengan tangan gemetar Aryo menerima uang itu. Pikirannya berkecamuk. Di satu sisi dia senang bisa mendapat uang yang banyak. Tapi di sisi lain dia tak mau mendapat uang dari hasil yang tidak halal. Tapi yang namanya iblis pasti lebih lihai dalam menjerumuskan manusia ke dalam jurang dosa. Setelah hari itu, Tiara menjadi ketagihan minta terus dilayani hasratnya oleh Aryo. Aryo yang juga mulai menikmati hubungan terlarang itu, kini sudah tak lagi bisa menolak ajakan Tiara. Bahkan kini Aryo mulai bosan dengan Indah yang sedang hamil tua. Aryo diam-diam mulai membandingkan tubuh Indah yang gembrot dengan tubuh ramping Tiara. Aryo sudah tak lagi bergairah menyentuh istrinya. Ditambah lagi dengan semua cacian dan makian dari ibu mertua yang rutin dia dengar, semakin membuat Aryo mulai tak betah tinggal di rumah. Indah pun ternyata mulai menyadari perubahan sikap suaminya yang tak lagi sehangat dulu. Kini Aryo mulai cuek padanya. Aryo kini senang berangkat kerja lebih pagi, tapi pulangnya sering larut malam ketika Indah dan ibunya telah terlelap. Meski Indah akui, kini Aryo selalu memberi uang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tapi Indah merindukan sosok Aryo yang dulu. Aryo yang lembut, penuh perhatian dan penyayang. Setiap kali Indah mempertanyakan perubahan sikap Aryo, Aryo selalu berkilah bahwa itu hanya perasaan Indah saja. Namun Aryo lupa bila insting seorang istri sangatlah kuat. Indah sempat curiga, jangan-jangan Aryo telah selingkuh dengan perempuan lain.
Namun Indah segera menepis pikiran buruk tersebut. Dia tak mau mencurigai suaminya sendiri. Tapi semakin kesini perubahan sikap Aryo semakin terlihat jelas. Aryo mulai bersikap kasar padanya. Bila Indah melakukan kesalahan meski hanya sebuah kesalahan kecil, Aryo akan memarahi dan memakinya hingga Indah menangis. Indah jadi makin curiga, jangan-jangan suaminya beneran telah berselingkuh karena sekarang telah mulai jarang pulang. Indah diam-diam menyusul ke rumah Tiara. Kebetulan saat itu pintu rumah Tiara tak dikunci. Indah sok memergoki Aryo sedang bersama Tiara di kamarnya dan sedang berpelukan mesra. Istri mana yang tak sakit hati melihatnya? Indah teriak histeris memanggil nama Aryo dan lalu berlari sekuat tenaga meninggalkan rumah Tiara sambil terus menangis. Indah tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Ibu Indah geram mendengar pengakuan Indah. Dia pun meminta bantuan Pak RT. Di depan warga dan Pak RT, Aryo berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Tiara yang telah ketagihan bercinta dengan Aryo merasa sangat tersiksa. Tiara minta Aryo tetap menjadi selingkuhannya. Di mata Tiara, Aryo jauh lebih bisa memuaskan hasratnya dibandingkan Doni. Makanya Tiara tak rela kehilangan Aryo begitu saja. Dia bilang akan bayar jasa Aryo asal Aryo mau memenuhi hasratnya. Awalnya Aryo menolak dan meminta Tiara mengakhiri semuanya. Aryo bahkan mengatakan akan berhenti bekerja menjadi tukang kebun dan akan mencari pekerjaan lain. Tiara pun geram. Dia tak mau begitu saja melepaskan Aryo dari pelukannya. Diam-diam, Tiara mendatangi orang pintar untuk dipasang dengan susuk. Dia ingin Aryo tergila-gila padanya dan berbalik membenci Indah. Susuk tersebut dimasukkan oleh orang pintar yang bernama Abah Kehet ke dalam kemaluan dan beberapa titik di wajahnya. Abah Kehet meyakinkan Tiara jika nanti susuk yang dipasang di kemaluan akan membuat Aryo atau laki-laki manapun jadi ketagihan bercinta dengannya. Sedangkan susuk yang dipasang di bagian wajah akan membuat aura kecantikannya semakin terpancar. Sebelum meninggalkan tempat praktek, sang dukun berpesan kepada Tiara, "Kamu harus rutin datang ke sini setidaknya 6 bulan sekali, biar Abah bisa mengontrol semua susuk yang ada di tubuh kamu. Jangan lupa, setiap susuk pasti ada pantangannya." Begitu ucapnya. Tiara menyimak ucapan sang dukun dengan sangat serius. "Baik Bah, beritahu saya apa aja pantangannya," kata Tiara dengan wajah serius. "Pertama, kamu tidak boleh makan sate langsung dari tusukannya. Kedua, jangan berjalan ngelewatin bawah jemuran. Nah ketiga, jangan makan pisang mas, pisang raja, pisang tanduk, labu air, sama daun kelor." Jelas sang dukun panjang lebar. Tiara kembali mangguk-mangguk bertanda paham. Tanpa menunggu reaksi dari Tiara, sang dukun kembali menambahkan, "Kalau kamu sampai melanggar satu di antara semua pantangan itu, maka khasiat susuk yang ada di tubuh kamu bakal luntur. Nah yang paling buruknya, kamu akan terlihat jauh lebih jelek dari sebelumnya. Ngerti kan?" Sang dukun menatap lekat ke arah Tiara yang masih duduk bersimpuh di depannya. "Iya Bah, saya paham," saut Tiara singkat. Tiara pun berpamitan dan segera meninggalkan rumah sang dukun. Tiara yang tak mau dicurigai oleh warga sengaja pulang pergi naik ojek. Tiara tak sabar segera ingin bertemu Aryo. Singkat cerita, usaha Tiara pun berhasil. Aryo pun menjadi korban kedahsyatan pengaruh susuk dari Tiara. Aryo yang sempat ingin bertobat dengan benar-benar mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Tiara, kini jadi tersiksa setiap saat selalu terbayang-bayang wajah Tiara. Rindunya pada Tiara begitu membuncah. Aryo yang tak kuat menahan kerinduan segera mendatangi Tiara dan tanpa banyak bicara langsung memeluk dan menciuminya dengan penuh hasrat. Aryo pun jadi lupa bahwa istrinya yang sedang hamil besar selalu menunggu kedatangannya dan sangat membutuhkan perhatian darinya. Dalam hatinya Tiara tersenyum bahagia. Usahanya telah berhasil. Setiap kali mereka bercinta, Aryo selalu mengatakan ketagihan dengan permainan Tiara dan selalu ingin mengulanginya lagi dan lagi seperti tak pernah merasa puas. Aryo bahkan membandingkan permainan Tiara di atas ranjang yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan istrinya. Dalam hatinya, Tiara tersenyum puas. Tak sia-sia dia keluarkan uang jutaan untuk membayar dukun dan pasang susuk ini. Indah yang merasakan sakit hati bahwa Tiara masih mengganggu rumah tangganya pun kemudian datang melabrak Tiara. Tapi kali ini Tiara malah dibela oleh Aryo.
Indah makin sakit hati hingga menyebut Aryo sebagai suami tak tahu diri. Aryo murka merasa harga dirinya dijatuhkan di depan Tiara, lalu spontan berkali-kali menusuk perut Indah dengan pisau dapur yang ada di meja makan. Tubuh Indah pun langsung terhuyung dan roboh bersimbah darah. Dengan isi perut yang terburai, Tiara yang melihat peristiwa itu terpekik kaget. Aryo jatuh terduduk lemas menyesali semua perbuatannya. Kini dia benar-benar kehilangan istri dan juga calon anaknya. Tiara yang takut Aryo dipenjara mengajak Aryo agar segera membuang jasad Indah ke tempat yang jauh agar tak ada yang mengenalinya. Aryo pun setuju. Aryo dengan dibantu Tiara menyeret jasad Indah ke dalam bagasi mobilnya. Jasad Indah hanya dibungkus dengan sprei. Lalu mereka mencari tempat pembuangan sampah yang jauh dari pemukiman penduduk. Tiara dongkol, kini bagasi mobilnya dipenuhi ceceran darah yang berasal dari perut Indah. Meski ceceran darah tersebut telah dicuci dan dibersihkan, tapi Tiara dan Aryo lupa bahwa masih ada tetesan darah yang luput mereka bersihkan. Apalagi mereka melakukannya di malam hari agar tak ada warga yang curiga dan memergoki kejahatan mereka. Jasad Indah pun kemudian ditemukan seorang warga di sebuah tempat pembuangan sampah yang jaraknya sangat jauh dari tempat asal Indah. Warga tersebut melaporkannya ke pihak berwajib. Meski kemudian warga di sana tak ada yang mengenali Indah. Garis polisi pun kemudian dipasang di TKP. Namun polisi kesulitan mencari sidik jari pelaku pembunuhan korban. Tapi polisi tetap tidak mau menyerah. Sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian, atas pertimbangan kemanusiaan Pak RT dan juga warga tetap mengurus jasad Indah sebagaimana mestinya. Perut Indah tak henti-hentinya mengeluarkan darah, membuat warga terpaksa membungkus jasadnya dengan kantong mayat plastik sebagai pelapis kain kafan agar darah tak berceceran di mana-mana ketika dikuburkan.